Oke, lanjut saja kita masuk pembahasan yang pertama itu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Jadi adik-adik, akar ini memiliki fungsinya tersendiri untuk membuat tumbuhan itu tetap hidup dan berkembang. Kita lihat yang pertama, fungsi akar itu untuk menyerap air dan nutrisi yang ada di dalam tanah, lalu disalurkan ke batang. Yang kedua, menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak atau berdiri kokoh. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Itu fungsi dari akar. Nah, ternyata adik-adik, akar ini bisa dikelompokkan ke dalam dua jenis akar. Nah, yang pertama itu ada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang itu akar utama yang besar dan tumbuhnya itu lurus ke bawah dengan akar-akar kecil di sekitarnya. Kemudian yang kedua itu ada akar serabut. Akar serabut itu akar kecil dari pangkal batang. Coba adik-adik perhatikan gambar yang ada di layar. Oke adik-adik, untuk gambar yang pertama ini contoh akar apa? Akar tunggang. Ya, gambar yang pertama. Oke, yang kedua ini akar serabut. Oke, adik-adik, ini adalah contoh akar tunggang dan akar serabut. Kemudian bagian yang kedua dari tumbuhan itu ada batang. Batang itu bagian kedua dari tumbuhan dan tumbuhnya itu di atas tanah. Batang juga memiliki fungsinya tersendiri untuk tumbuhan. Yang pertama, menopang tumbuhan dan menghubungkan akar dengan daun, bunga dan juga buah. Yang kedua, mengangkut air dan zat-hara dari akar ke daun. Kemudian yang ketiga, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat, tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya itu pada batang tebu. Ada yang pernah makan tebu? Bagaimana rasanya? Oke. Nah, ternyata adik-adik batang ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis lagi. Ada batang kayu, kemudian batang basah dan batang lembut. Nah, kita masuk ke yang pertama, batang kayu. Batang kayu itu batang yang keras dan kuat karena sebagian batangnya itu terdapat kayu. Contohnya itu batang kayak pohon mangga dan masih banyak lagi. Jenis batang yang kedua ada batang basah. Batang basah itu karena batang yang lunak dan berair. Contohnya itu pada batang bayam dan kangkung. Adik-adik pernah makan sayuran kangkung dan bayam? Bagaimana rasanya? Enak tidak? Yang kedua itu ada batang rumput. Batang rumput itu batang yang tidak keras. Contohnya itu pada batang padi, kemudian batang rumput dan masih banyak lagi. Oke, kita masuk ke yang ketiga dari tumbuhan yaitu daun. Daun adalah tumbuhan yang berwarna hijau dan tumbuhnya itu pada batang atau ranting. Adik-adik, daun juga memiliki fungsinya tersendiri agar tumbuhan itu tetap tumbuh. Fungsi daun itu tempat berlangsungnya fotosintesis. Fotosintesis itu adik-adik proses pembuatan makanan pada tumbuhan melalui bantuan sinar matahari. Nah, ternyata adik-adik, tulang daun juga dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis tulang daun. Coba adik-adik perhatikan gambar yang ada di layar ini. Oke adik-adik, gambar yang pertama ini ada tulang daun mirip. Adik-adik tahu tidak contoh tulang daun mirip yang pernah adik-adik temui di rumah di jalan? Contoh tulang daun mirip. Contohnya itu pada daun nangka. Pernah lihat daun nangka? Oke. Yang kedua, tulang daun jari. Ada yang lihat contoh? Oke, dua sekali. Contoh tulang daun jari itu pada tulang daun singkong dan juga pepaya. Orang yang sedang
ketiga, membantu penyebaran biji. Nah, penyebaran biji itu adik-adik bisa dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama itu bisa dilakukan oleh manusia, yang kedua oleh hewan, yang ketiga oleh air, dan yang keempat itu oleh angin. Yang keempat itu sebagai hasil panen tumbuhan yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Yang berikut adalah biji. Nah, biji adalah tumbuhan yang berasal dari hasil pembuahan antara satu sari dan putih. Sederhananya itu adik-adik, biji itu benih yang memiliki potensi untuk menjadi tumbuhan baru. Jika tumbuhan tidak memiliki biji, maka kemungkinan kecil tumbuhan itu tidak akan bisa memiliki keturunan atau tidak bisa berkembang biak. Biji ini juga memiliki fungsinya tersendiri bagi tumbuhan. Yang pertama, sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan untuk menghasilkan tumbuhan baru supaya tumbuhan itu tidak punah. Yang kedua, menyimpan cadangan makanan yang dibutuhkan oleh embrio saat tumbuhan itu mulai tumbuh. Yang ketiga itu melindungi embrio dari kerusakan hingga waktunya tumbuh menjadi tumbuhan baru. Oke adik-adik, dari materi yang ibu sudah jelaskan, mungkin adik-adik ingin bertanya? Tidak ada ibu. Oke, untuk lebih memperdalam lagi materi kita hari ini, adik-adik akan duduk dalam bentuk kelompok dan mengerjakan LKPD. Jadi ibu di sini ada gambar supaya memperjelas kerjaan nanti. Misalnya kalau adik Onas sudah membacanya atau mengamatinya dengan seksama lalu digeserkan ke teman yang sebelah. Dan untuk lembar LKPD-nya ini. Untuk bisa menjawab soal-soal yang ada di lembar LKPD itu, terlebih dahulu adik-adik memperhatikan gambar yang sudah ibu berikan. Air dan udara. membuat makanan untuk pohon dengan bantuan sinar matahari, air, dan udara. Nomor dua, fungsinya adalah
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus.